bahas untuk pembahasan soal yang kemarin. Ada berapa soal? 6 soal ya. Kita coba bahas bareng-bareng. Kemarin berapa saya periksa masih ada yang keliru di pendefinisian, tapi kelirunya nggak ini sih, nggak fatal banget. Maksudnya bukan karena konsep dasar, tapi mungkin nggak teliti pindah-pindah ruasnya dan segala macam. Tapi itu juga bagian dari kekeliruan yang menyebabkan kesalahan ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal. Oke, saya bahas ya. Tugas 2. Kalau misalkan soalnya yang banyak-banyak begini dan memang perlu dibahas, saya akan bikin video pembahasannya ya. Kalau misalkan nggak perlu, saya cukup di komen aja paling. Nah, nomor 1. Itu kan soalnya jumlah nilai X yang memenuhi persamaan. Persamaannya di sini adalah 3 minus seperempat X mutlak sama dengan seperempat. Ini mudah ya. Ini tipe soal yang mainstream, yang sebelumnya juga kalian sudah sering mengerjakan. Gimana sih ngerjainnya? Tapi kan dia pertanyaannya adalah jumlah nilai X. Kalau ada kata-kata jumlah nilai X, berarti artinya nilai X, nanti kalian akan mendapatkan lebih dari satu nilai X. Nah, semua nilai X-nya kalian jumlahkan, gitu. Jadi jangan bingung. Kalau ada soal-soal yang dia mintanya yang lain ya, cara mengerjakannya sama aja ya. Oke, ini gampang sepertinya. Ini nggak perlu apa sih penjelasan lebih gimana lagi. Ini tinggal 3 min 1/4 X itu sama dengan seperempat, atau 3 min seperempat X itu sama dengan negatif seperempat, gitu aja ya. Oke, berarti kita akan dapatkan di sini negatif 1/4 X sama dengan 1/4 dikurang 3. Ini hanya butuh ketelitian aja sih sebenarnya. Sama dengan seperempat dikurangi 3. 1/4 dikurangi 3 itu adalah berapa? Negatif 11/4 ya. Karena ini kan 12/4. Oke, jadi ini hanya perhitungan biasa saja. Harusnya kalian bisa lebih teliti ya. Berarti di sini X-nya adalah 11 gitu. Gimana cara ngitung ini? Ini gampang ya. Ini hanya negatifnya kalian bisa coret. Terus ini pindah ke sini jadi dibagi. 11/4 dibagi 1/4 hasilnya adalah 11. Gitu. Terus yang kedua, yang bagian di kanannya, 3 min 1/4 X berarti bisa kita tulis negatif 1/4 X itu sama dengan minus 1/4 minus 3. Minus 3 itu berarti negatif 12/4 ya. Berarti minus 1/4 X sama dengan negatif 12/4 min 1 jadi min 13/4 gitu ya. Berarti artinya X-nya adalah 13 gitu. Ini coret-coret, ini pindah ke sini, 4-nya dicoret, hasilnya adalah 13. Seperti itu. Oke, setelah itu pertanyaannya adalah jumlah nilai X. Berarti X1 ditambah X2. Easy ya. 11 plus 13. Hasilnya adalah 24. Oke, ini nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya himpunan nilai X. Kalau pertanyaannya himpunan nilai X berarti jelaskan atau tuliskan semua nilai X yang mungkin gitu ya. Jadi jangan dijumlahin jadi apa-apain, berarti jawabannya ini dan ini. Misalkan pertanyaannya adalah himpunan nilai X atau solusi yang dibutuhkan gitu ya. Yang memenuhi persamaan mutlak dari 7 dikali X min 6. Nah gitu sama dengan min 3 gitu ya. Nah ini secara definisi dia sudah tidak memenuhi. Ini tipe-tipe soal yang menjebak ya. Kalian nggak perlu menghitung. Kalau dihitung ada jawabannya memang. Tapi nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena ini udah mutlak something sama dengan negatif 3. Pokoknya panduannya adalah ketika kalian mendapatkan apa namanya itu, mendapatkan bentuk mutlak sesuatu sama dengan negatif itu udah nggak mungkin. Gitu ya. Ini tipe yang nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah himpunan kosong ya. Ini bedakan antara kosong sama 0. Kalau 0 itu ada angkanya. Berapa? 0 gitu kan. Ada angkanya 0. Tapi kalau misal kosong itu berarti empty. Itu nggak ada sama sekali jawabannya. Solusinya nggak ada sama sekali. Gitu. Nomor 3. Nomor 3. 4 min 3 dikali. Ini kalau misalkan nempel gini hanya dikali ya.
mutlak X min 2 sama dengan minus 8. Ini, oh mister ini kan udah minus 8, berarti kita nggak perlu cari. Nggak gitu ya. Karena ini bukan mutlak something sama dengan negatif. Ini masih ada pretelan-pretelan di sininya. Berarti kita harus pindahkan dulu ke sebelah kanan ya. Baru kita tahu dia bentuknya seperti apa sebenarnya. Jadi kita hanya tinggal memindahkan saja. Ini tipe soal yang sama, cuma lebih dikembangkan sedikit ya. Ini berarti minus 4 ke sini jadi minus 12 ya. Nah, lalu ini udah jadi tetap dong bisa jadi mutlak sesuatu hasil negatif. Enggak, ini ada masih ada negatif 3-nya. Negatif 3-nya kita pindahin ke kanan. Tadinya dia dikali jadi dibagi kan. Nah, jadi gitu kan. Berarti hasilnya di sini adalah 4 ya. Mutlak dari sesuatu sama dengan 4 bisa. Kalau gitu bisa kita cari. Nah, gitu. Jadi jangan semerta-merta soal mutlak sama dengan negatif itu nggak ada hasilnya. Enggak, tapi kita pakai konsep yang awal. Mutlak sesuatu sama dengan negatif yang nggak ada hasilnya. Tapi kalau kayak begini ini masih bisa dipindah-pindahkan. Gitu, sehingga kita akan mendapatkan X min 2 sama dengan 4 atau X min 2 sama dengan negatif 4. Berarti kita dapat di sini X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan minus 2 ya. Jawabannya berarti minus 2,6. Nah, pertanyaannya adalah himpunan nilai X yang mungkin. Berarti ya ini dan ini. Gitu. Gampang kan? Jadi hanya tinggal pindah-pindah ruas saja. Jadi sebenarnya nomor 1 sampai nomor 3 itu tipe soal yang sama, hanya saja dia ditambahkan sedikit. Gitu. Intinya kalau misalnya kalian udah paham definisi, paham konsep awal, mau soal gimana ini juga harusnya gampang ya. Mudah ya. Nomor 4. Nomor 4 ini X min 5 sama dengan 2X plus 1. Nah, kemarin beberapa ada soal yang saya kasih seperti ini, yang soal tugas pertama, kalian ada mengerjakan dengan tipe yang berbeda. Itu nggak apa-apa, itu sama ya, caranya beda, tapi ya boleh-boleh aja gitu. Ini nanti saya akan tuliskan kedua caranya. Cara yang pertama, ini kita pakai cara yang sebelumnya saya ajarin ya. Jadi ini kan tipenya yang kanan dan kiri itu mutlak langsung. Berarti kita bisa langsung pakai yang A kuadrat min B kuadrat. Oke. Berarti dari sini kita akan punya X min 5, kita kuadratkan kedua ruas ya. X min 5 kuadrat sama dengan 2X plus 1 dikuadratkan. Sama seperti ini. Mana kemarin tuh? Tipe yang kedua. Nah ini ya. Kita kuadratkan kedua ruas sehingga akan menghasilkan ini. A plus B sama A min B gitu kan. Ntar akan jadi seperti ini. Oke. Nah, sehingga akan menjadi ini A, ini B ya. Berarti kita akan dapatkan kurung besar A plus B, gitu kan. Kurung tutup A. Nah, ini perlu ketelitian ya. Min B. Nah, kemarin ada yang nanya nih, Mister kok aku nggak ketemu ya jawabannya? Ya karena kalian salahnya di sini, minusnya nggak dikurungin gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Kalau udah gini gimana? Kita tinggal jumlahkan saja. X tambah 2X akan menjadi 3X. Min 5 tambah 1 akan jadi min 4 ya. Ininya X kurang 2X itu akan jadi negatif X. Min 5 kurang 1 akan jadi min 6. Gitu. Boleh nggak mister ini dikedalamin dulu? Boleh, nilainya akan sama aja. Ini akan sama dengan 0 gitu ya. Nah yang ini, dari sini kita akan dapatkan 3X min 4 itu sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4/3. Atau negatif X negatif 6 sama dengan 0, maka negatif X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan negatif 6. Ya udah, ini adalah dua jawabannya. Gitu ya, ini pakai cara yang sebelumnya saya udah kasih tahu gitu ya. Nah sekarang kita pakai cara yang teman kamu nih yang kemarin ada ternyata caranya. Oh iya, memang ada cara itu ya, nggak masalah dan diperbolehkan juga gitu. Caranya adalah yang kiri kita tetap ya. Yang kiri kita, ini bebas ya, kalian mau milih yang kanan atau yang kiri, jangan bingung, karena ada pilihan, jangan bingung. Biasanya dikasih dua cara. Saya tuh kalau ngajar tuh pernah nih beberapa contoh, saya kasih beberapa cara ya. Tapi malah jadinya kalian bingung gitu. Jadi makanya saya kasih satu cara, sisanya kalian silakan mau browsing, mau gimana, ambil cara yang menurut kalian mudah itu nggak masalah. Asalkan dikonfirmasiin. Misal kalau caranya gini boleh atau enggak gitu ya. Jadi saya bebas untuk masalah cara, tapi kalau ngajarin mungkin saya cuma satu aja kan supaya kalian nggak bingung ya.
Ini caranya dia bikin dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X min 5 sama dengan positifnya. Kemungkinan yang kedua, X min 5 sama dengan negatifnya. Jadi ini sama dengan positif ini sama dengan negatif ini. Sama sebenarnya sampai definisi ya. Sebenarnya negatifnya. Gitu. Oke, berarti dari yang sini kalian akan dapatkan, ini pindah ke sini ya. Jadi min X sama dengan ini ke sini jadi 6. Lebih mudah memang. Cuma ini semacam cara instan sih. Saya ngajarinnya konsep, tapi nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa banget. Boleh banget pakai ini. Oke, ini dikedalamin jadinya X min 5 sama dengan min 2X min 1. Ini gampang ya, karena tinggal pindah-pindah. Kalau ini masih harus kedalamin gini. Oke, ini kesini jadi 3X. Ini kesini jadi 4 ya. Nah, ini lebih mudah. Jauh lebih mudah. Silakan mau pakai yang ini juga boleh. Atau udah nyaman dengan yang ini, karena konseptual itu silakan. Bebas ya. Jadi hasilnya akan sama saja. Begitu. Oke, lanjut yang nomor 5. Lanjut nomor 5. Himpunan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini nih tipe-tipe yang menyebalkan ya. Nah, kita harus pelan-pelan. Kemarin tuh banyak mandeknya di sini ya. Izin ke Mister, misal aku telat ngumpulin. Karena nomor 5 sama nomor 6 masih bingung gitu ya. Nah, kita jelaskan. Ini tipenya adalah tipe yang kamu harus penuhi semua kemungkinan, 4 kemungkinan ya. Karena di sini plus dengan mutlak yang berbeda. Ini tipe-tipe yang kayak begini. Mana tuh? Tipe yang keempat berarti ya. Nah, di sini. Nah, ini sampingnya. Ini tipenya. Tipe-tipe yang fx sama gx beda ya. Kita definisikan per fungsi dan per interval. Kita definisikan dulu per fungsi dan per interval, baru nanti kita akan dapatkan kemungkinan logisnya. Nanti kita akan cari semua kemungkinan logisnya. Ntar kita akan tes ke intervalnya masuk atau enggak gitu ya. Nah, beberapa udah ada yang benar, udah yang bagus. Sebenarnya di jawabannya nggak ada ya. Jawabannya nanti kita cari. Beberapa ada yang bagus, beberapa ada yang salah menyimpulkan, beberapa ada yang ya salah menyimpulkan sih kebanyakan sih. Karena mungkin kalian masih pusing sama intervalnya ya. Oke, langkah pertama kita harus apain dulu? Kita harus definisikan dulu ya. Kedua mutlaknya kita harus definisikan. Nah, ingat nih ya, gimana definisinya? Dia akan bernilai positif untuk dia yang lebih dari atau sama dengan 0, gitu kan? Definisi yang pertama. Berarti artinya di sini kalian akan mendapatkan X lebih dari sama dengan 3. Oke? Ini dari yang positif ya. Kalian akan dapatkan X lebih dari sama dengan 3. Terus, untuk yang negatifnya, dia akan bernilai negatif, berarti negatif X plus 3 berarti ya, karena negatif ini kan, keduanya dapat negatif. Ketika dianya kurang dari 0, berarti X-nya akan kurang dari 3, gitu ya. Oke, ini kemungkinan positif, ini kemungkinan negatifnya. Gitu. Terus, satu lagi, kita jabarkan. Kita definisikan lagi ya. X plus 1, ini kayaknya kurang ke kanan deh. Bentar. Nah, gitu. X plus 1, salah cuy, min X ya. Bagus. Wait. Min X plus 1, kita definisikan. Dia akan bernilai min X plus 1 atau positif atau tetap ketika min X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemarin itu salah intervalnya di sini. Kalian langsung bilang X lebih dari 1, padahal salah. Harusnya kan min X lebih dari sama dengan min 1, ya kan? Karena kita dimintanya X, berarti minusnya harus pindah ke kanan. Kalau minus pindah, dibagi oleh minus atau dikali oleh minus, gitu ya. Di sebelah kanannya, dibagi oleh minus atau dikali sama minus si persamaan ini, dia akan berubah tanda kan, ingat ya hukumnya. Nah gitu, jadi X kurang dari 1, jadi interval ini yang kita pakai untuk kemungkinan positif. Nah lalu untuk kemungkinan negatifnya, si dianya bernilai negatif, berarti kalau negatif jadi X min 1 ya. Untuk si dianya kurang dari 0 gitu. Kita cari nih
Nah, ini kan juga begini nih. Berarti kita harus kali negatif dulu atau kita bagi sama negatif satu supaya jadi X kan. Berarti dia akan seperti itu. Tah gitu. Ya. Kemarin tuh banyak salah di sininya. Gitu. Coba dicek lagi hasil dari kalian. Oke, ini kemungkinan positif dan kemungkinan negatifnya. Setelah itu diapain? Kita cari keempat kemungkinan logisnya ya. Untuk yang kemungkinan positif-positif, maka kita akan dapatkan ke atas dan ke atas ya. Berarti bentuknya yang ini, X min 3 plus ya di sini karena soalnya plus. Ininya ganti yang positif, berarti yang ini. Min X plus 1 sama dengan 4. Oke, di sini udah langsung kelihatan. X kurang X habis ya. Min 3 sama plus 1 jadi min 2 sama dengan 4. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, ternyata tidak memenuhinya di atas ya. Kalau kemarin kan soal saya contohin tidak memenuhinya malah di tengah-tengah ya. Jadi memang gitu. Jadi memang kita harus cari semua kemungkinannya. Atau nanti kalau misalnya kalian ada yang punya, misal aku punya cara yang lain nih gitu. Boleh, didiskusikan saja. Tapi sementara kita pakai ini dulu. Oke, untuk yang positif sama negatif, berarti X min 3 dikurangi lagi, ditambah ya harusnya. Ditambah negatif ini. Jadi sama aja kayak dikurangi sih ya. Karena kan soalnya gini ya. Atau mau ditulis dulu nggak apa-apa. Positif ditambah ini negatifnya. Min dari bentar. Oh, harusnya gini aja langsung ya. Ditambah kemungkinan negatifnya. Langsung aja. Langsung kan kemungkinan negatifnya ini kan. Tambah X min 1 gitu ya. Sama dengan 4. Berarti kita akan dapatkan ini positif, ini negatif ya. Ini kemungkinan positif, ini kemungkinan negatif. Jadi langsung dipakai aja. Jadi ininya nggak berubah tanda di sini. Oke. Berarti hasilnya X tambah X jadi 2X. Ini jadi min 4 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 4. Oke. Udah dapat X yang sama dengan 4, kita cek. Kita cek apakah dia masuk atau enggak. Lihat. Ini kan tadi kan positif sama negatif ya. Berarti X lebih dari 3, X lebih dari 1. Kalau X lebih dari 3 sama X lebih dari 1, berarti ya dia mintanya yang ini ya. Kan arsiran paling banyak. Oke. Nah, ini lupa dibuat. Jangan sampai lupa, supaya nggak pusing. 1 dan 3. Dibayangin aja. Dia mintanya lebih dari 3 dan dia lebih dari 1. Nah, berarti arsirannya di sini. Berarti jawaban yang diperbolehkan adalah jawaban yang lebih dari 3. Kenapa di sini? Karena kemarin ini adalah arsiran terbanyak ya. Ini 2 kali diarsir daerah ini. Nah, si X sama dengan 4, itu dia masuk ke sini. Berarti dia adalah jawabannya. Gitu. Kalau misalkan kalian salah mendefinisikan yang ini Mister yakin kalian jawabannya malah jadi bukan jawaban di sininya. Karena intervalnya kebalik gitu ya, kebolak-balik. Jadi ini adalah jawaban ya. Jadi dia memenuhi. Karena dia memenuhi ada di daerah sini. Ada di sini nih. Si 4 ya. Oke. Terus. Oh banyak banget ya. Kemungkinan lain. Itu min sama plus. Min sama plus berarti ini. Ditambah plusnya ke atas. Nah. Tambah min X plus 1. Sama dengan 4. Oke. Min X jadi min 2X ya. 3 tambah 1 jadi 4. Berarti kita akan dapatkan sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 gitu ya. Kita akan dapatkan 0. Kita cek lagi. 1 sama 3 mau bikin 1-1 juga nggak apa-apa supaya lebih mudah. Dibikin garis bilang 1-1. Nah dia minus sama plus ya. Minusnya dia kurang dari 3, berarti kurang dari 3 ke sini ya. Terus plusnya dia apa tuh? Kurang dari 1, berarti ke sini. Nah, berarti jawabannya haruslah ada di sini. Kita cek 0 ada di mana? Oh, 0 berada di daerah sini. Berarti 0 masuk. Berarti dia memenuhi. Begitu. Sekarang kemungkinan terakhir yang min-min. Min-min berarti depannya pakai yang minus. Belakangnya pakai yang minus. Minus ini ya. Jadi kalau misalnya kalian udah nulis, kalian nggak perlu lihat ke atas lagi kan. Udah ada nih di sini. Oh, bentuk negatifnya ini. Oh, bentuk negatifnya ini yang ini. Gitu. Oke, ini udah 0 nih. Jadi 2 sama dengan 4 ini juga sudah tidak memenuhi. Jadi kita nggak perlu dapetin yang ini. TM. Oke, berarti ini jawabannya adalah 0,4. Jadi menurut penyelesaiannya. Begitu. Gampang sih sebenarnya mah. Cuma memang pusing aja. Banyak gitu ya.
Tapi sebenarnya prosedurnya jelas kok. Prosedurnya jelas, langkah-langkahnya jelas. Tipe soalnya ketika seperti itu akan seperti apa, itu jelas sebenarnya untuk bentuknya itu. Ya kalau misalnya kalian bingung, boleh dibikin 2 gini aja. Dibikin 4-4-nya gitu ya. Kalau yang memenuhi aja, tapi yang tidak memenuhi nggak usah dibikin. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 6. Nomor 6. Jumlah nilai X yang mungkin yang memenuhi. Oke. Persampaannya gini ya. Nah, ini tipe yang sama. Ini sama-sama X min 2, berarti pakai tipe yang ketiga nih. Nih, sama-sama fx ya. Berarti kita akan misalkan sama something, sama sesuatu. Di sini, saya akan memisalkan yang samanya itu, ini berarti pakai pemisalan ya. Pemisalan. Saya akan misalkan sama P, gitu ya. Misal mau sama A, enggak, bebas. Gimana kalian? Pemisalkan. Ya lah, udah ngerti lah intinya pemisalan. Jadi kita misalkan X min 2-nya itu sebagai P ya. Berarti artinya kita akan dapatkan 2P kuadrat, ini lebih mudah ya. Plus 5P min 3 sama dengan 0. Kalau udah gini tinggal difaktorkan saja ya. Kita faktorkan. Nah, ini maunya 5, di sini 2, 1. Kan mau nggak mau, nah ini 3 sama 1. Dia maunya positif 5. Kalau misalkan 3, min 3 ya. Oh, berarti di sini dan di sini. Oke. Jadi 6 sama dikurang 1 gitu ya. 6 kurang 1 hasilnya 5. Berarti di sini pemfaktorannya adalah 2P min 1 dan P plus 3 sama dengan 0. Begitu. Oke, ini kamu akan dapatkan P-nya sama dengan 1 per 2. Yang ini kamu akan dapatkan P-nya sama dengan negatif 3. Setelah itu ini belum beres. Kamu harus membreakdown dulu ya. Karena di sini P-nya masih X min 2. Berarti dari yang ini, dari yang pertama ini kita akan dapatkan sama dengan setengah atau X min 2 sama dengan min 3 gitu kan. Jadi ada 2, yang ini sama yang ini. Dari yang ini dulu, X min 2 sama dengan setengah. Artinya dari sini kalian breakdown lagi, X min 2 sama dengan setengah atau X min 2 sama dengan min setengah gitu kan. Nah dari yang ini kalian akan dapatkan X sama dengan 2 tambah setengah ya, 5 per 2 berarti ya, 2 setengah. Atau X sama dengan 2 kurang setengah. 2 kurang setengah berapa sih? 2 dikurang setengah, 2 itu 4 per 2, berarti 3 per 2 dong ya. Ya kan? 3 per 2. Bentar, saya cek dulu. Soalnya apa sih? Benar kan? Oke. Ya. Berarti artinya jawabannya ini baru-baru 2 jawaban ya. Ini dan ini. Gitu. Ini udah langsung jadi jawabannya. Nah, sekarang yang kemungkinan yang sebelah kanan. Ini mutlak sesuatu sama dengan negatif, berarti artinya dia tidak memenuhi, guys. Berarti di sini tidak akan ada nilai X yang memenuhi atau himpunan kosong ya. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Ya udah kita tinggal jumlahkan seluruh kemungkinan. Kemungkinannya kebetulan cuma 2 ini. Berarti ya udah tinggal jumlahin aja. 5 per 2 tambah 3 per 2, hasilnya 8 per 2. Jawabannya adalah 4. Begitu. Mudah ya? Ya, itu adalah pembahasan soalnya. Boleh diulang-ulang lagi sampai kalian mengerti, terutama buat yang nomor ini nih, nomor 5 nih. Caranya adalah kalian kerjain aja dengan soal yang sama, tapi tanpa melihat pembahasan. Karena pembahasan sampai mengerti, sampai yakin mengerti, coba kerjain, ntar baru disamain. Gitu ya. Mengerti ya, bukan dihafalkan. Mengerti itu kalian harus analisis. Oh, apa dulu, apa dulu, apa dulu, apa dulu. Gitu. Baru ntar kemana. Gitu ya. Oke, begitu.